jadi benar tuh asetnya masih dibawa oleh Pak Roy Suryo. Kita konfirmasi di sini, Pak. Oke, iya selamat siang Mbak Widya. Ya, Pak Gatot, betul kita akan konfirmasi mengenai pernyataan atau surat yang dilayangkan Pak Imam Nahrawi kepada Pak Roy Suryo, Pak Gatot? Iya, ya betul. Jadi memang Pak Gatot. Iya. Silakan. Ya, jadi seminggu yang lalu Pak Imam Nahrawi, jadi tepatnya di weekend itu sudah menyampaikan, sudah tanda tangan surat yang langsung ditujukan kepada Pak Roy Suryo, yang intinya adalah mengacu kepada hasil temuan dari BPK. Karena kami atau publik pun sudah ketahui pada saat ada pengumuman tentang temuan BPK atau yang disebut dengan LHP BPK, itu predikat kami buruk, disclaimer. Tapi bukan berarti karena disclaimer kemudian kami memblame atau mengambing hitamkan atau menyalahkan Pak Roy. Kami pun juga banyak beberapa hal yang menjadi persoalan di Kemenpora, mulai dari ada masalah hambalang, kemudian masalah aset, atau persoalan bantuan kepada pihak lain. Tetapi yang menjadi concern kami diantaranya adalah tahun 2015 dianggap Kemenpora gagal untuk menarik sejumlah aset yang masih di bawah penguasaan dari Pak Roy Suryo, gitu Mbak Widya. Oke, ini ada jumlah barang-barangnya, tadi juga kami sudah perlihatkan pada pemirsa, diantaranya ada peralatan antena, ada matras, pompa air Pak, di bawah juga Pak, pompa air? Ya, kami ada datanya secara lengkap, jadi jumlah asetnya itu ada 1.438. 1.438 benda ya? Item. Oke, baik. Item, karena ada yang masih kecil. Poinnya sesungguhnya Pak Roy Suryo itu mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi. Karena surat seperti ini bukan yang pertama kalinya. Dulu bulan Desember 2014 sudah pernah dikirimkan surat oleh Inspektur Kemenpora dengan tujuan agar aset-aset itu dikembalikan. Dan sekarang pun hal yang sama kami lakukan. Jadi kalau tadi Pak Roy Suryo mengatakan bahwa Gusti Allah mboten sari, jangan bawa-bawa nama sesuatu yang sifatnya sakral. Ini bulan puasa, nggak boleh bohong gitu. Karena datanya ada di kami, ada di kami. Ya datanya. Semua, tapi gitu. Pak Gatot sebentar, ini sesuai dengan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan juga peraturan Menteri Keuangan tentang cara penggunaan BMN. Menteri katanya dikatakan di situ adalah kuasa pengguna BMN yang bertanggung jawab atas BMN yang ada di kementeriannya. Tetapi PP dan PMK itu tidak menyertakan sanksi bila pengguna BMN sengaja tidak mengembalikan barang yang dipakainya. Nah, lalu sekarang kalau misalnya memang terbukti, kira-kira konsekuensi apa yang akan dilakukan oleh atau yang akan diterima oleh Pak Roy? Pak Gatot? Ada peraturan yang lebih tinggi Mbak Widya, namanya Undang-Undang Nomor 15 tentang pengelolaan atau pengawasan terhadap pengelolaan barang milik negara. Di situ disebutkan baik di pasal 20 maupun di pasal 26. Jadi ada jeda waktu. Jeda waktu misalnya 60 hari dari pihak institusi terkait, dalam hal ini Kemenpora, untuk kemudian menindaklanjuti hasil temuan BPK. Nah, kemudian pihak kami pun juga punya kewajiban atau berhak untuk kemudian menuntut atau meminta kepada objek yang dimaksud. Dalam hal ini misalnya objeknya adalah Pak Roy Suryo. Dan di situ ada sanksinya. Semua itu yang namanya regulasi kan adalah hanya mau dipatuhi atau dilanggar. Dipatuhi alhamdulillah, dilanggar ya tentu saja ada aspek pidananya. Gitu. Oke Pak, tapi intinya dari Kemenpora ini sedang menunggu klarifikasi begitu ya dari Pak Roy untuk akhirnya membetulkan apakah memang 1.000 sekian tadi item yang ditemukan apakah betul atau tidak, begitu ya Pak Gatot? Iya betul. Jadi ini dan lagi yang perlu saya jelaskan, ini tidak ada hubungannya karena Pak Roy suka mengkritik kami, tidak loh Mbak Widya. Tapi ini kami semata-mata hanya karena jangan dilibatkan tweet war yang antara kalian itu ya. Baik, terima kasih Pak Gatot Dewa Broto, juru bicara dari Kemenpora sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi di Netizen News.